Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Arta, mahasiswa manajemen bisnis syariah IAIN Tulungagung. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengorganisasian surat lamaran kerja. Nah, secara umum ini ada 3 bagian penting. Nah, yang pertama pembuka, pertengahan, dan yang terakhir penutup. Nah, pada pembuka itu kita harus mencantumkan yang namanya rangkuman diri kita, bahwasannya diri kita itu sudah relevan dengan apa yang kita lamar. Jadi jangan sampai kita melamar di luar kemampuan yang kita miliki. Lalu yang kedua, bisa dicantumkan nama orang yang menyarankan kita untuk melamar di pekerjaan tersebut, atau orang yang mungkin dikenal oleh pembaca. Tujuannya apa? Tujuannya kadang di perusahaan itu memang ada membuka pekerjaan hanya untuk tujuan internal. Jadi hanya untuk orang-orang tertentu, merekrut untuk orang-orang tertentu. Nah, lalu selanjutnya yaitu mengenai sumber publikasi. Bisa dicantumkan juga sumber publikasinya itu dari mana, lalu membuka posisi apa saja. Nah, lalu mungkin dicantumkan kan ini perusahaan sedang membuka cabang baru di tempat tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini yang perlu kita cantumkan yaitu mengenai pertanyaan bahwasannya diri kita ini bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan dan memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai paragraf pertengahan. Nah, pada paragraf pertengahan ini ada pendidikan. Nah, pendidikan merupakan hal yang paling pokok dan utama, mungkin yang sangat menjadi primer dalam perusahaan, karena sebab semakin tinggi pendidikan yaitu semakin luas ilmu yang telah dipelajari, apalagi cabang-cabang ilmu yang telah dipelajari dan sangat relevan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu paragraf pertengahan. Pada paragraf pertengahan yang perlu dicantumkan yaitu pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan ini perlu dicantumkan bahwasannya semakin tinggi pendidikan maka semakin luas pula ilmu yang telah dipelajari, apalagi cabang ilmu yang sangat linear dengan apa yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengenai pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan hal yang sangat dinanti-nanti oleh perusahaan, sebab sudah berpengalaman dengan posisi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenai sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, bahwasanya dari si pelamar ini dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, lalu bekerja sama dengan orang-orang di sekitar pekerjaan, suasana di sekitar pekerjaan, dan siap menanggung tanggung jawab atas pekerjaan yang diemban. Lalu yang ketiga yaitu paragraf penutup. Nah, pada paragraf penutup ini biasanya dari pelamar meminta perusahaan untuk mewawancarai dari pihak yang melamar. Nah, jadi seperti itu. Yang perlu dicantumkan yaitu mengenai alamat lengkap, nomor yang dapat dihubungi, bisa email juga, dan mungkin jam berapa perusahaan dapat menghubungi si pelamar. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai materi tips melamar kerja. Nah, bahwasannya melamar kerja itu merupakan penjualan diri kita terhadap perusahaan tersebut. Jadi semaksimal mungkin kita harus dapat meyakinkan terhadap perusahaan tersebut atas kualifikasi yang relevan dari diri kita. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu bahwasannya kita harus melamar sesuai dengan kemampuan kita, kualifikasi kita. Lalu yang kedua yaitu kita tumbuhkan rasa minat terhadap pekerjaan yang kita lamar. Lalu yang ketiga, tumbuhkan hal-hal positif terhadap diri kita untuk perusahaan tersebut. Nah, yang keempat
yaitu kita usahakan surat lamaran kerja kita itu tetap rapi, menarik, dan jangan sampai istilahnya kotor lah, kan itu sangat tidak menghormati perusahaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita harus menulis berdasarkan sudut pandang pembaca. Nah, jadi jangan sampai dari sudut pandang kita sendiri. Kita harus menempatkan diri kita itu pada sudut pandang pembaca. Nah, lalu tekankan hal-hal yang membedakan diri kita itu berbeda dengan pelamar yang lain. Contohnya, diri kita pernah mengikuti seminar, pernah mengikuti pelatihan, dan mungkin kita pernah mendapatkan penghargaan. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu dihindari saat menulis surat lamaran kerja. Nah, diantaranya yang pertama, jangan sampai kita melamar di luar dari kemampuan kita. Lalu yang kedua, jangan sampai kita melamar menggunakan surat fotokopian. Usahakan kita menggunakan printout asli dari surat lamaran yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang berlebihan. Jangan mengatakan bahwasannya diri kita itu siap mengerjakan hal apapun. Lalu yang kelima, jangan mengatakan bahwasannya permasalahan terhadap gaji perusahaan kecuali ditanyakan saat wawancara. Nah, yang terakhir ini jangan mengharapkan belas kasih dari perusahaan tersebut. Baik, terima kasih, itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.